Demikian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh menyiksa binatang. Bergaul dengan manusia sombong, angkuh. Siapa yang paling sombong di sini? Yaitu yang ceramah itu paling sombong. Duduknya di atas kursi. Emangnya jamin masuk surga? Saya duduk di atas ini bukan karena sombong. Kalau saya duduk di bawah, yang lain nggak bisa ngelihat. Maka saya duduk di atas. Kenapa pakai mikrofon? Supaya didengar. Abdul Somad, ketika kau salaman dengan jamaah di Az-Zikra, nanti kalau ada di antara mereka yang mencium tanganmu, jangan kau sangka engkau jauh lebih mulia. Boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga 100.000 tahun daripada engkau, wahai Abdul Somad. Nasihat itu saya dapat pertama awal di Az-Zikra, sampai hari ini terngiang di telinga, masuk ke hati saya, masuk ke kepala saya. Maka setiap ada orang yang menyalami saya, bersalaman dengan saya, selalu nasihat itu terulang terngiang. Abdul Somad, walaupun dia security, walaupun dia driver, walaupun dia tukang sampah, walaupun dia office boy, walaupun dia rakyat jelata, walaupun dia bukan siapa-siapa, tapi ketika dia sudah berbuat amal saleh, jangan kau sangka kau jauh lebih mulia daripada dia. La yadkhulul jannah, tak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Jangan pernah ada. Ya Allah, selamatkan Ustadz Somad daripada kesombongan. Bersihkan hatinya. Jangan sampai ketika dia duduk di atas dia merasa dia yang paling mulia, paling hebat. Jangan sampai ketika dia berada di hadapan orang banyak ramai dia yang merasa penghuni surga. Na'udzubillah, na'udzubillah. Senantiasa doakan ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita. Jadi Ustadz Somad masih digoda setan? Masih. Setannya doktor. Yang dokter-dokter itu setannya profesor. Yang profesor-profesor itu setannya langsung lulusan dari Fir'aun. Jangan sangka dia bersih dari setan. Latiyannakum min baini aydihim, aku akan datang menggoda mereka dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syamalihim, dari kiri. Aku akan datangi mereka, goda mereka. Istrinya baik, dia goda suaminya. Suaminya baik, dia goda istrinya. Suami baik, istri baik, dia goda anaknya. Anak baik, suami baik, istri baik, dia goda tetangganya, rese. Tetangganya baik, datang pendatang baru. Nauzubillah. Setan itu serius sekali ya, maka dia disebut setan, serius. Dia menggoda bukan dari satu arah, 4 arah. Asy-syaitanu yajri majrad dam, setan mengalir dalam aliran darah. Selama jantung berdetak, selama itu darah mengalir, setan akan tetap mengalir. Fadayyiquha, sempitkan alirannya dengan menyempitkan makanan. Ini salah satu terapi, menyempitkan aliran setan dengan menyempitkan jantung darah, menyempitkan makanan. Makanya ketika sedang berpuasa setan agak melemah, banyak-banyak lapar. Orang yang lapar, anak-anak muda yang sedang lapar, nafsu ada, tenaga nggak ada. Bro, ada cewek cantik nggak kelihatan, sempit aliran setan. Tapi ketika jantung berdetak kuat, darahnya kuat, setan menjadi kuat dan datang. Oleh sebab itu maka tetap kita lawan. Sampai kapan? La ughwiyannahum, aku akan goda mereka. La aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan bengkokkan jalan yang lurus. La ughwiyannahum, aku akan senantiasa membisiki mereka. Sampai kapan? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama roh bersemayam dalam jasad mereka, aku tidak akan pernah bosan. Selama roh ada dalam jasad, maka setan akan terus menggoda. Kapan setan berhenti? Ketika ruh keluar dari jasad. Alhamdulillah Ustadz Somad, saya sudah nggak digoda setan lagi. Berarti udah keluar. Selama dia masih ada di dalam terus. Jadi setan berhenti menggoda kalau kita sudah mati. Ya, makanya kalau ada jenazah itu nggak ada, berhenti sudah. Makanya senyum jenazah itu. Kenapa dia senyum? Sudah selamat, berhenti dari godaan setan. Bagi yang istiqomah. Makanya sudah berapa kali subuh saya sholat di sini. Subuh Senin, subuh Ahad, subuh Senin, subuh Selasa, subuh Rabu, subuh Kamis, subuh Jumat, 5 kali subuh. Setiap subuh yang dibaca itu ayatnya alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Rabbku Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turun malaikat. Kapan malaikat turun? Nanti malaikatnya turun waktu mau sakaratul maut. Bukan begitu selesai sholat subuh turun langsung ngaku tadi ada malaikat turun. Apa kata malaikat? Allah taqafu, jangan kau tahzanu, jangan kau sedih,
Ternyata yang menghantui manusia itu dua. Pertama takut, kedua sedih. Apa beda takut sama sedih? Sedih terhadap masa lalu, takut terhadap masa depan. Takut tidak makan, takut tidak nikah, takut tidak kerja, takut susah, takut bangkrut, takut kehilangan, takut miskin. Sedih terhadap masa lalu. Dua itu penyakit yang menghantui manusia. Datang malaikat berbisik, Allah takhafu, jangan kau takut terhadap masa depan, Allah ada. Wala tahzanu, jangan sedih terhadap masa lalu, biarkan yang lalu biar berlalu, jangan diulang lagi. Setelah takutnya hilang, sedihnya melayang. Wa abshiru bil jannah, berbahagialah engkau mendapatkan surga. Allati kuntum tu'adun, surga yang dijanjikan Allah. Itulah mengapa sebelum mati dia tersenyum, karena dia sudah mendapatkan surga yang dijanjikan Allah. Malaikat mengepakkan sayapnya, mata melihat tempat di akhirat, langsung kelihatan. Ente tinggal di blok A nomor 12. Makanya dia tersenyum. Kita kalau nggak tahu tempat tujuan, Ustadz besok ceramah di mana? Di Jakarta. Nginapnya di mana? Nggak tahu. Yang jemput siapa? Nggak tahu. Tinggal sama siapa? Nggak tahu. Tapi betapa indahnya kalau kita tempat di surga sudah tahu dengan syarat istiqamah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu, insyaallah. Bertetangga hendaknya kita di surga nanti, insyaallah. Indahnya bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW, dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Uthman, dengan Ali, dengan Sayyidina Al-Hasan, dengan Sayyidina Al-Husain, dengan Sayyidatuna Fatimah, dengan ahli bait, dengan orang-orang saleh. Itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala.